Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang beta dan beta koreksian. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Santa Destiawati. Yang kedua ada Ade Harvinda Dompas. Yang ketiga Safina, dan yang keempat Siti Nurhasana. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian beta. Pengertian beta dan beta koreksian. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas GI mengukur return sekuritas GI dengan return pasar beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut bernilai 1. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan resiko pasar. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Yaitu beta pasar. Beta pasar merupakan beta yang dihitung dengan data pasar dan dapat diestimasi dengan menggunakan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu dalam Jogianto tahun 2000. Beta pasar secara teoritis memiliki koefisien sama dengan 1 yang berarti bahwa setiap 1% perubahan return pasar baik naik ataupun turun, maka return saham atau portofolio juga akan bergerak sama besarnya mengikuti return pasar dalam Jogianto tahun 2000. Untuk memperoleh beta dapat dilakukan dengan menggunakan metode OLS yang terdapat pada Elton dan Graber tahun 1995 dan Haryanto tahun 2001. Selanjutnya yaitu beta koreksi. Perdagangan tidak sinkron terjadi akibat ada beberapa sekuritas yang tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu, atau bias juga dikatakan jika beberapa sekuritas hanya diperdagangkan pada pagi hari saja yang harganya kemudian dibawa sampai pasar ditutup yang kemudian harga tersebut digunakan untuk menghitung indeks pasar pada hari itu. Akibatnya, untuk sekuritas-sekuritas ini, harga pada periode ke-T sebenarnya merupakan harga sebelum yang merupakan harga terakhir kalinya diperdagangkan, bukan harga hasil perdagangan. Pada periode ke-T dalam Haryanto dan Suryanto tahun 1999. Dalam mencari beta koreksi ini terdapat 3 metode, yaitu metode Scholes dan Williams, metode Dimson, dan metode Flower dan Rocket. Yaitu mengestimasi beta. Mengetahui beta suatu sekuritas portofolio merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Untuk menghitung beta portofolio, maka beta masing-masing sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Analisis sekuritas dapat menggunakan data historis dan kemudian menggunakan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi beta masa depan. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Dan beta akuntansi atau laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar. Atau data fundamental menggunakan variabel fundamental. Beta yang dihitung berdasarkan data pasar disebut beta pasar. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut beta akuntansi. Dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut juga dengan beta fundamental. Yang pertama yaitu beta pasar. Beta ini dapat dengan 2 pendekatan, yaitu dengan teknik. Yang pertama teknik manual atau plotting.
Perhitungan beta dengan teknik dilakukan dengan mengumpulkan data pasar dari nilai-nilai historis retun suatu sekuritas selama periode tertentu. Misal, retun bulanan digunakan dalam historis selama 6 bulan, 60 bulan, atau 5 tahun. Sedangkan retun bulanan minimum digunakan data historis selama 180 hari atau 6 bulan. Berikut contoh dari teknik manual floating, yaitu retun-retun sekuritas A dengan retun-retun pasar selama 10 minggu tampak di tabel berikut. Yaitu pada minggu ke-1, retun saham A sebesar 7,5% dan retun pasar sebesar 4,0%. Minggu kedua, retun saham sebesar 8,0%, retun pasar sebesar 4,5%. Minggu ketiga, retun saham sebesar 9,0% dan retun pasar sebesar 4,5%. Pada minggu keempat, retun saham sebesar 10,0% dan retun pasar sebesar 5,5%. Pada minggu kelima, retun saham sebesar 10,5%, sedangkan retun pasar sebesar 6,0%. Pada minggu ke-6, retun saham sebesar 11,5%, sedangkan retun pasar sebesar 7,0%. Minggu ke-7, retun saham sebesar 11,0%, sedangkan retun pasar sebesar 6,0%. Pada minggu ke-8, retun saham sebesar 12,0%, sedangkan retun pasar sebesar 6,5%. Pada minggu ke-9, retun saham sebesar 12,0%, sedangkan retun pasar sebesar 7,5%. Pada minggu ke-10, retun saham A sebesar 14,0%, sedangkan retun pasar sebesar 8,0%. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung secara manual dengan cara, yaitu yang pertama, dibuat diagram tersebut, scatter atau diagram, di mana sumbu horizontalnya adalah retun pasar dan sumbu vertikalnya adalah retun saham A. Yang kedua, teknik garis lurus yang paling mendekati semua titik hubung di atas. Berikut penampakan dari diagramnya. Beta historis sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik paling mendekati semua titik di atas atau garis merah. Besarnya beta A dapat dihitung, yaitu 13,5% dikurang 7,5% per 8 kurang 4, hasilnya adalah 1,5. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Harvinda Dompas. Baiklah, saya Ade Harvinda Dompas akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada tabel regresi time series, ada variabel, estimasi parameter, uji T, dan p-value. Baiklah, langsung saja. Intercept estimasi parameternya 2,01438, uji T 2,468, dan p-value 0,389. Sedangkan RM estimasi parameternya 1,43415, uji T 10,692, dan p-value-nya 0,0001. Dari hasil regresi di atas, persamaan regresi yang didapatkan adalah RA sama dengan intercept variabel ditambah variabel return market atau RM. RA sama dengan 2,014638 ditambah 1,43515 RM. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM, yaitu sebesar 1,4345515. Koefisien ini adalah signifikan dengan N p-value sebesar 0,0001 atau signifikan lebih kecil dari 1%. Beta yang diperoleh dari teknik regresi ini tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik manual atau floating sebesar 1,50. Yang kedua ada beta akuntansi. Beta akuntansi
dapat dihitung secara sama dengan beta pasar, yaitu menggunakan data return, yaitu dengan cara mengganti data return dengan data akuntansi. Berikut ini adalah rumus untuk beta akuntansi. HI sama dengan sigma laba IM dibagi sigma kuadrat laba M. Indeks laba pasar dapat dihitung berdasarkan rata-rata laba akuntansi untuk portofolio laba pasar. Di sini ada contohnya, misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 3 macam sekuritas, yaitu sekuritas A, B, dan C. Dengan demikian, indeks laba pasar dapat dihitung dengan cara aritmatika laba perusahaan. Laba akuntansi untuk perusahaan A, B, dan C, indeks laba pasarnya selama 10 periode tampak pada tabel berikut ini. Nah, di tabel ini periodenya ada 10, ada IA, IB, IC, itu adalah laba akuntansi dari sekuritas A, B, dan C. Sedangkan IM itu adalah laba dari pasar. Dapat kita hitung dengan cara aritmatika, maka IA-nya 4,9, rata-rata IB 1,965, rata-rata EC 3,35, rata-rata EM 3,405. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Pada tabel berikut ini ada periode T, ada IA, ada IB, ada IC, dan ada IM. Di mana periode T ada 10 periode, IA, IB, IC itu adalah laba akuntansi dari sekuritas A, B, dan C. Sedangkan IM adalah laba dari pasar. Dari masing-masing laba tersebut kita rata-ratakan dengan menurut data aritmatika, maka dapatlah rata-rata IA 4,9, rata-rata IB 1,965, rata-rata IC 3,35, rata-rata IM 3,405. Kemudian untuk mencari kovarian antara laba sekuritas dengan laba pasar setiap periode menggunakan rumus. Sini kita langsung saja ke contoh. Kita ambil periode 1, maka untuk mencari kovarian antara EA dan IM periode 1 sama dengan 4,0 dikurang 4,9 dikali 2,55 dikurang 3,405 sama dengan min 0,9 dikali min 0,855. Dapat hasilnya 0,7695. Selanjutnya kita ke periode 2, kovarian EA T2 EM T1 sama dengan 4,5 dikurang 4,9 dikali 2,9 dikurang 3,405 sama dengan min 0,4 dikali min 0,505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang beta dan beta koreksinya. Selanjutnya yaitu beta akuntansi dengan model regresi. Beta akuntansi pada model regresi ini menggunakan perubahan laba akuntansi, yaitu selisih antara laba perusahaan tahun T dengan tahun T-1. Persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansinya adalah sebagai berikut. Beta I IT sama dengan GI tambah HI tambah beta E MT tambah WIT, di mana beta E IT adalah perubahan laba akuntansi perusahaan ke I untuk parodi ke T. Beta E MT adalah perubahan indeks laba pasar untuk periode ke-1. WIT adalah kesalahan residul atau error trim. GI adalah intercept.
HI adalah parameter regresi yang merupakan estimasi untuk beta akuntansi perusahaan ke I. Yang selanjutnya yaitu beta fundamental. Beaver, Clutter, dan School pada tahun 1970 menggunakan 7 macam variabel fundamental. Sebagian besar merupakan variabel akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dividen payout. Dividen ini diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum jika perusahaan akan dianggap sinyal buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai resiko tinggi cenderung untuk membayar dividen payout yang lebih kecil supaya nanti tidak memotong dividen jika laba perusahaan turun. Yang kedua yaitu asset growth. Variabel ini didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahun dari aktiva total. Variabel ini mempunyai hubungan positif dengan beta, tetapi tidak ada teori yang mendukung. Yang ketiga yaitu leverage. Variabel ini didefinisikan sebagai nilai buku total hutang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Variabel ini memiliki hubungan positif dengan beta. Yang keempat yaitu liquidity. Variabel ini diukur sebagai current ratio dan diprediksi memiliki hubungan negatif dengan beta. Semakin liquid perusahaan, semakin kecil resikonya. Yang kelima yaitu asset size. Variabel ini diukur sebagai logaritma dan total aktiva dan diprediksi memiliki hubungan yang negatif dengan resiko. Ukuran ini pakai sebagai wakil pengukur besarnya perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin kecil resikonya. Yang keenam yaitu earning variability. Variabel ini diukur dengan nilai definisi standar dari PER atau rasio P per E dan memiliki hubungan yang positif dengan beta. Yang ketujuh yaitu accounting beta. Variabel ini diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi dan variabel dependen independen adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Sehingga beta akuntansi dan beta pasar memiliki hubungan yang positif, di mana rumus prediksi beta akuntansi fundamental adalah sebagai berikut. H sama dengan A0 tambah A1 DIVI tambah A2 growth tambah A3 LEVI tambah A4 LIQ I tambah A5 size I tambah A6 IVAR-I tambah A2 A beta I, di mana H adalah prediksi beta akuntansi fundamental, DIVI adalah dividen payout atau pembayaran dividen perusahaan, growth adalah aset growth atau pertumbuhan aktiva perusahaan ke I, LEV adalah leverage perusahaan ke I, LIQ adalah liquidity perusahaan ke I, size adalah liquidity perusahaan ke I. Size adalah aset size atau ukuran aktiva perusahaan ke I. FRI adalah earning variability atau variabilitas laba perusahaan ke I. Beta adalah accounting beta akuntansi perusahaan ke I. Contohnya adalah misal dari hasil regresi multivarian ini didapatkan persamaan regresi dengan semua koefisien secara statistik signifikan sebagai berikut. H sama dengan 0,05 ditambah 1,2 DIV tambah 1,5 growth I tambah 1,05 LIV I tambah 1,05 LIV ditambah 0,07 LIQ ditambah 0,0085 size I ditambah 0,15 IVAR-I ditambah 0,35 A beta I. Nilai-nilai variabel fundamental untuk suatu perusahaan pada periode ini
adalah sebagai berikut. Dividen payout sama dengan 0,075, aset growth sama dengan 0,05, leverage sama dengan 0,9, liquidity 1,8, asset size 5,1, earning variabilitas 0,55, dan accounting beta 1,5. Accounting beta sama dengan 1,5. Untuk mencari variabel fundamental digunakan laporan keuangan perusahaan serta laporan-laporan pendukung lainnya. Maka beta fundamental dapat diprediksi sebesar H sama dengan 0,05 ditambah 1,2 dalam kurung 0,075 ditambah 1,5 ditambah 0,9 ditambah 0,07 dikali 1,8 ditambah 0,0085 dikali 5,1 ditambah 0,15 dalam kurung 0,55 ditambah 0,35 dalam kurung 1,5 sama dengan 0,05 ditambah 0,09 ditambah 0,075 ditambah 0,945 ditambah 0,126 ditambah 0,04335 ditambah 0,0825 ditambah 0,525. Hasilnya yaitu 1,93685. Jika koefisien hasil regresi mempunyai nilai yang statistik signifikan, berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel fundamental yang koefisien yang signifikan yang mempunyai akurasi atau ketepatan untuk memprediksi beta pasar. Yang keempat yaitu beta pasar dan beta fundamental. Beta return dan pasar fundamental masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari beta pasar return adalah beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar, sedangkan kelemahan dari beta return pasar adalah tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik fundamental perusahaan. Kelebihan karakteristik fundamental perusahaan. Kelebihan dari fundamental adalah beta ini secara berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut. Sedangkan kelemahan dari beta fundamental yaitu variabel-variabel karakteristik perusahaan mempunyai efek terhadap beta fundamental yang sama untuk perusahaan. Misalnya didapat nilai A1 sama dengan min 1,2 dan A2 sama dengan 1,5. Ini berarti bahwa perusahaan besar 1% dari dividen payout akan mempengaruhi beta fundamental sebesar min 1,2%. Beta untuk beta semua perusahaan. Demikian juga perubahan sebesar 1% dari aset growth akan mempengaruhi secara sama sebesar 1,5% untuk beta setiap perusahaan. Beta pasar mungkin mencerminkan pembayaran dividen secara tidak langsung, yaitu lewat perubahan harga saham jika ada, berbeda dengan beta fundamental yang mengukur perubahan pembayaran dividen secara langsung. Rosenberg dan Mate pada tahun 1975 kemudian menggabungkan data return pasar dan data karakteristik perusahaan untuk menghitung beta. Dengan penggabungan ini diharapkan kelemahan masing-masing perhitungan beta tertutup dan semua kebaikan yang bergabung sehingga diharapkan daya prediksinya untuk menghitung beta di masa mendatang lebih akurat. Baiklah, itu penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya mengenai beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan tiap-tiap beta individual sekuritas. Alasannya, yang pertama, beta individual sekuritas diasumsikan konstanta dari waktu ke waktu. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah dari waktu ke waktu. Perbedaan beta individual sekuritas dapat berupa perubahan naik atau perubahan turun. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas yang lainnya.
Dengan demikian, jika beta tidak konstanta dari waktu ke waktu, maka portofolio akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Yang kedua, perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau measurement error atau kesalahan acak atau random error. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak ini, karena kesalahan acak ini, acak satu sekuritas mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak sekuritas yang lainnya. Dengan demikian, beta portofolio juga diharapkan akan lebih tepat dibandingkan dengan beta individual sekuritas. Yang ketiga, menyesuaikan dan memprediksi beta. Memprediksi nilai beta dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu nilai dari beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati ke nilai rata-ratanya. Beta historis disesuaikan ke nilai rata-ratanya dengan rumus beta ke-12 sama dengan 1/2 beta I1 tambah 1/2 beta ke-1. Yang keempat, beta untuk pasar modal berkembang. Beta untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan. Alasannya adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Dan yang kelima yaitu perdagangan tidak sinkron. Perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode ke T tidak sinkron. Yang pertama harian atau untuk menghitung beta harian. Yang kedua mingguan atau untuk menghitung beta mingguan. Dan yang ketiga yaitu bulanan atau untuk menghitung beta bulanan. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap bias. Ada beberapa metode dalam melakukan pengujian terhadap bias, yaitu yang pertama metode Squires dan Williams. Metode ini memberikan pemecahan koreksi terhadap bias dengan menghitung beta dari perdagangan tidak sinkron dengan persamaan sebagai berikut. Dengan rumus beta I sama dengan BI pangkat dikurang N ditambah BI ditambah B beta I ditambah pangkat tambah N per 1 ditambah 2R1 ditambah 2M. Selanjutnya yaitu yang kedua metode Dimson. Metode Dimson merupakan penyederhanaan dari metode Squires dan Williams. Metode ini hanya menggunakan regresi berganda sehingga hanya digunakan sebuah pengoperasian regresi saja berapapun periode lag dan lead. Dengan menggunakan rumus RI ke T sama dengan alpha I ditambah BI pangkat dikurang N RMT dikurang N ditambah BI RMT ditambah RMT ditambah N tambah EI pangkat T. Hasil dari beta yang dikoreksi adalah penjumlahan dari koefisien regresi berganda. Besarnya beta yang dikoreksi dapat dihitung dengan rumus BI sama dengan beta I pangkat dikurang N ditambah BI ditambah beta I pangkat ditambah N. Selanjutnya itu yang ketiga, metode Fowler dan Rocker. Metode yang paling mampu untuk mengkoreksi bias yang terjadi adalah metode Fowler dan Rocker. Karena metode ini menambahkan bobot pada bias supaya beta yang dihasilkan tidak bias. Selain itu, metode ini sangat tepat untuk data return yang berdistribusi normal maupun tidak normal. Langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan metode ini adalah RM pangkat T sama dengan A alpha I ditambah R pangkat N dikurang RM pangkat T dikurang N ditambah E I pangkat T. Hitung bobot yang digunakan sebesar menggunakan rumus WN sama dengan 1 ditambah 2R1 ditambah RN per 1 ditambah 2R1 ditambah 2RN. Selanjutnya, hitung beta koreksi sekuritas ke I yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot. Persamaannya adalah dengan rumus beta I sama dengan WN BI beta ke I pangkat kurang N ditambah beta I ditambah WNB pangkat I ditambah T. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa beta atau B merupakan pengukur rasio sistematis dari suatu saham atau portofolio statistik terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dikatakan beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. Fluktuasi tersebut menunjukkan risiko sistematis dari saham tersebut. Semakin besar return suatu saham berfluktuasi terhadap return pasar, maka risiko sistematiknya akan lebih besar. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return suatu saham terhadap return pasar, semakin kecil pula beta saham tersebut. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur risiko, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.